warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai materi di bab semester 1, bab pertama, yaitu di kelas 2 awal. Nah, sebelumnya kalian di kelas 7 sudah belajar mengenai materi sejarah perumusan dasar negara Republik Indonesia. Kemudian di kelas 2 ini kita akan belajar materi tentang kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Oke, di layar monitor kalian sudah terlihat lambang dasar negara Republik Indonesia yang berwujud menyerupai burung Garuda. Pancasila itu di dalam burung Garuda dilambangkan dengan berbagai macam simbol. Sila pertama itu disimbolkan dengan bintang. Kemudian sila kedua itu disimbolkan dengan rantai. Nah, sila ketiga ini disimbolkan dengan pohon beringin. Nah, untuk sila keempat itu disimbolkan dengan kepala banteng. Dan untuk sila yang terakhir, sila kelima itu disimbolkan dengan padi dan kapas. Oke, selanjutnya coba kalian perhatikan gambar berikut. Gambar 1, gambar 2, dan gambar ketiga. Apa yang kalian pikirkan tentang foto atau gambar tersebut? Oke, Ustadz yakin. Oke, Ustadz yakin bahwasanya kalian sudah paham dan cukup familiar dengan ketiga tokoh tersebut. Aha, benar sekali. Tokoh tersebut merupakan tokoh pencetus, tokoh pengusul mengenai dasar negara pada saat sidang BPUPKI. Istilah Pancasila ini sendiri sebenarnya sudah dikenal, sudah ada itu sejak pada saat zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya pada abad ke-14, sebelum pada akhirnya diangkat dan diperkenalkan oleh Insinyur Soekarno di dalam persidangan. Nah, di manakah dapat kita ketemukan istilah Pancasila ini? Istilah Pancasila itu dapat kita ketemukan di dalam buku Negara Kertagama yang dikarang oleh Empu Prapanca. Dan kedua, dapat kita ketemukan di dalam buku Sutasoma yang digarap oleh Empu Tantular. Kemudian, dapat kita kesimpulkan dari pengertian Pancasila itu merupakan Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang bagaimana cara bertingkah laku yang baik dan penting. Itu adalah kesimpulan dari pengertian Pancasila. Nah, selain sebagai tadi Pancasila adalah sebagai aturan tingkah laku yang baik, kemudian secara umum, secara dasar Pancasila di Indonesia itu berfungsi sebagai dasar negara. Nah, maksudnya bagaimana? Dasar negara itu sebagai pedoman untuk menyelenggarakan ketatanegaraan yang meliputi berbagai bidang kehidupan. Ada ideologi, ada politik, ada ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Kemudian, selain sebagai
landasan negara atau dasar negara, Pancasila juga mempunyai fungsi lain. Ada 7 fungsi, di antaranya 1. Sebagai jiwa dari bangsa Indonesia ini. Ibarat kata raga, itu ada penggerak di dalamnya. Ada yang menuntun atau yang menyalakan untuk berdirinya sebuah negara, untuk bergeraknya negara itu. Ya tentunya sesuatu yang tidak terlihat, jiwa bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Maksudnya adalah bahwasannya Pancasila itu adalah satu-satunya asas, satu-satunya ideologi yang digunakan oleh bangsa Indonesia yang membedakan dengan negara lain, menjadi ciri khas dari Indonesia. Kemudian yang ketiga, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, setiap peraturan yang diciptakan di Indonesia, baik itu undang-undang, kemudian perpu, perpres, dan lain sebagainya, itu harus mengacu kepada dasar dari negara ini, yaitu adalah Pancasila. Kemudian yang ketiga, sebagai perjanjian luhur. Nah, ketika kita melihat histori atau kita melihat ke belakang tentang perkembangan bagaimana para tokoh negara kita menciptakan sebuah filosofi dasar negara, ini adalah sebagai perjanjian luhur dari para tokoh negara, para tokoh masyarakat, kemudian seluruh bangsa Indonesia. Inilah konsensus, inilah dasar negara yang disetujui oleh bangsa Indonesia. Kemudian Pancasila itu menjadi cita-cita dan tujuan nasional bangsa Indonesia. Keenam, satu-satunya asas dalam kehidupan bernegara. Dan yang ketujuh, Pancasila dijadikan moral untuk pembangunan. Dasar negara itu berasal dari bahasa Jerman yang berasal dari kata Weltanschauung. Anschauung artinya adalah mendasar dan Welt itu artinya adalah dunia. Sehingga dapat diartikan, kita dapat menyimpulkannya bahwasanya dasar negara suatu pedoman untuk mengontrol kehidupan penyelenggaraan negara yang meliputi berbagai sektor kehidupan. Nah, berbagai pandangan mengenai istilah dasar negara menurut menurut para ahli. Yang pertama ada tokoh atau ahli yang bernama George Churchill. Kemudian yang kedua menurut J.J. Rousseau. George mengatakan bahwasanya pengertian dari dasar negara adalah sebuah organisasi dengan kekuasaan suatu kelompok orang yang bertempat di suatu wilayah tertentu. Sedangkan Rousseau mengatakan bahwasanya dasar negara itu sebagai alat yang punya fungsi untuk menjaga kemerdekaan setiap individu dan ketertiban rakyat negaranya. Selain itu, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara adalah yang pertama, sebagai sumber dari segala hukum. Kemudian yang kedua, merupakan asas kerohanian tertib hukum di Indonesia. Sila pertama, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian ketiga, untuk mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar hukum negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Yang keempat, Pancasila mengandung norma yang mengharuskan undang-undang dasar, mengandung isi yang mewajibkan untuk memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur, baik itu dari pemerintahan ataupun dalam penyelenggaraan kenegaraan.
Kemudian, Pancasila merupakan sumber semangat bagi Undang-Undang 1945. Nah, kemudian timbul pertanyaan bahwasanya yang pertama, kenapa kok negara Indonesia itu harus punya dasar negara? Itu yang pertama. Kemudian, yang kedua, apa jadinya bila Indonesia itu tidak punya dasar negara? Silahkan kalian pikirkan, kalian renungkan kedua pertanyaan tersebut. Oke, sekian. Terima kasih untuk materi hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.